Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1860 sampai tahun 1864, aku kejam. Fendi Zanders tersenyum ringan, dan berkata tanpa ekspresi, jika kamu benar-benar ingin menjadi lebih kejam, aku mungkin tidak sebaik kamu. Feng Wendong terbatuk 2 kali, lalu mengertakkan gigi dan berkata, itu saja, karena aku sudah kalah darimu hari ini, maka aku akan mengembalikan buah pengembalian jiwa itu kepadamu. Meskipun Feng Wendong tahu bahwa sangat mustahil bagi Fendi Zanders untuk melepaskannya hari ini, dia tidak punya pilihan, karena dia tahu bahwa jika dia tidak menyerahkan buah pengembalian jiwa, seluruh keluarga Feng akan menderita. Dengan tangan kanannya yang gemetar, Feng Wendong mengeluarkan kotak giok berisi buah yang mengembalikan jiwa dari tangannya, dan meletakkannya di depannya. Dengan lambaian tangan kanan Fendi Zanders, kotak giok itu terbang langsung ke tangan Fendi Zanders. Fendi Zanders membuka kotak giok untuk memastikan bahwa buah yang mengembalikan jiwa masih ada di sana, menghela nafas lega, lalu memandang Feng Wendong dan berkata, jika kamu baru saja mengambil buah yang mengembalikan jiwa dari tanganku, aku mungkin tidak membunuhmu, bahkan jika kamu melemparku dari tebing dan aku mungkin memilih untuk melepaskanmu, tetapi kamu membunuh Hu Jun, dia hanyalah orang biasa, dia tidak ada hubungannya dengan hal-hal ini, tetapi kamu membunuhnya, jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kamu benar-benar membunuhku karena orang itu. Feng Wendong bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat terkejut. Itu benar. Fendi Zanders memandang Feng Wendong dan mengangguk, lalu melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Cahaya dingin menyala. Belati 5 elemen menembus dada Feng Wendong dalam sekejap. Feng Wendong meninggal di depan Fendi Zanders bahkan tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun. Fendi Zanders melambaikan tangannya lagi, dan belati 5 elemen kembali ke tangannya. Fendi Zanders berjalan ke arah Wang Yaoguang dan yang lainnya dengan belati 5 elemen di tangan. Saat ini, orang-orang ini sudah terpesona oleh Fendi Zanders. Mereka semua memandang Fendi Zanders dengan datar, dengan ekspresi sangat gugup di wajah mereka. Menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan bakatmu? Fendi Zanders bertanya kepada semua orang sambil menyeka darah pada belati 5 elemen. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wang Yaoguang berkata dengan penuh semangat, Tuan Zanders, Anda tidak memiliki keluhan dengan kami, dan kami hanya ingin membalaskan dendam junior kami, jadi kami melakukannya kepada Anda. Sekarang kami semua Anda telah mendapat pelajaran, atau Anda akan melakukannya, mari kita pergi. Benar, Tuan Zanders, meskipun saya selamat, saya akan menjadi orang yang tidak berguna. Orang yang tidak berguna tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Anda. Zhou Kang buru-buru mengikutinya. Tuan Zanders, saya mohon, biarkan kami pergi, kami hanya menyinggung perasaan Anda karena mata kami buta. Semua orang yang hadir berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Fendi Zanders menghela nafas pelan setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, saya tidak ingin ada yang tahu tentang kejadian hari ini. Jika ada orang lain yang tahu bahwa Feng Wendong mati di tangan saya, maka saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda satu persatu. Tuan Zanders, jangan khawatir, kami pasti tidak akan mengatakan apapun. Benar, bahkan jika Anda memberi kami 100 nyali, kami tidak akan berani berbicara. Semua orang buru-buru meneriaki Fendi Zanders dengan penuh semangat. Fendi Zanders melirik semua orang dan tidak melanjutkan berkata apa-apa, tapi menoleh ke Lu Yaxin yang tidak jauh darinya dan berkata, oke, ayo pergi. Lu Yaxin membeku sesaat, lalu dengan cepat mengikuti langkah Fendi Zanders. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders membawa Lu Yaxin kembali ke mobil. Dan orang-orang di depan Villa Feng menghela nafas lega ketika mereka melihat Fendi Zanders benar-benar telah pergi. Bagaimanapun juga, mereka bertahan di tangan Fendi Zanders. Di sisi lain, Fendi Zanders membiarkan Lu Yaxin duduk di kursi pengemudi setelah masuk ke dalam mobil, dan kemudian berkata kepada Lu Yaxin dengan suara rendah, cepat pergi dari sini. Fendi Zanders, ada apa denganmu? Sepertinya ada yang salah dengan wajahmu. Lu Yaxin menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan gugup. Jangan khawatirkan aku, cepat mengemudi. Desak Fendi Zanders dengan suara rendah. Bagus. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Lu Yaxin buru-buru menyalakan mobil. Namun sebelum mobil melaju 100 meter jauhnya, Fendi Zanders menyemburkan seteguk darah, yang langsung membuat kaca mobil menjadi merah. Ah! Melihat Fendi Zanders muntah darah, Lu Yaxin secara naluriah berteriak, lalu buru-buru menghentikan mobil dan bertanya kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, ada apa denganmu? Apakah kamu terluka parah? Apakah kamu perlu aku membawamu ke rumah sakit? Tanda tanya petik 2. Jangan pergi ke rumah sakit, bawa aku kembali. Sebelum Fendi Zanders menyelesaikan kalimatnya, dia langsung pingsan. Melihat Fendi Zanders pingsan, Lu Yaxin semakin bingung. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia buru-buru menyalakan mobil dan pergi. Meskipun Fendi Zanders memperoleh kekuatan sisa jiwa lelaki tua itu secara tidak sengaja, kekuatan ini sendiri bukanlah milik Fendi Zanders, dan meskipun kekuatan Fendi Zanders menjadi lebih kuat, tubuhnya masih sama seperti sebelumnya. Dia sudah terluka parah di Gunung Chifeng, dan dia baru saja pulih dari pertempuran sengit, dan Fendi Zanders telah menelan banyak nafas, yang semuanya akan memberikan beban yang sangat berat pada tubuh Fendi Zanders, jadi baru pada saat itulah Fendi Zanders pingsan. Untungnya, Fendi Zanders membawa Lu Yaxin ke sini hari ini. Tanpa Lu Yaxin, Fendi Zanders mungkin pingsan di depan pintu Villa Feng. Saat ini, Fendi Zanders sudah menjadi musuh seluruh kota Chunyang.
Begitu Wang Yaoguang, Sun Xinghu, dan yang lainnya mengetahui bahwa Fendi Zanders telah pingsan, maka orang-orang ini pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkan Fendi Zanders, dan kemudian merebut buah pengembalian jiwa Fendi Zanders. Fakta bahwa Feng Wendong, kepala keluarga Feng, keluarga seni bela diri kuno nomor 1 di kota Chunyang, meninggal secara tragis di tangan orang kuat misterius menyebar ke seluruh Tiongkok dalam waktu hampir 1 malam. Anda harus tahu bahwa Feng Wendong juga seorang ahli seni bela diri kuno, dan dia masih sangat berpengaruh di dunia seni bela diri kuno. Jika seseorang dengan level ini tiba-tiba terbunuh oleh sebuah karakter, pasti akan menimbulkan kegemparan di dunia seni bela diri kuno. Dan yang lebih sulit dipercaya adalah hampir semua ahli seni bela diri kuno di kota Chunyang dipukuli hingga lumpuh oleh seniman bela diri misterius ini. Hal ini pula yang menyebabkan kota Chunyang yang selama ini mengagumi budidaya seni bela diri kuno, terpuruk dalam sekejap. Kota yang selama ini terkenal dengan seni bela diri kunonya dimusnahkan dalam semalam oleh sekelompok orang. Betapa menakutkannya kekuatan prajurit misterius ini. Hal ini pun menyebabkan banyak orang yang sangat penasaran dengan identitas orang tersebut. Hanya saja para pejuang yang selamat sepertinya tidak mau menyinggung masalah ini sama sekali. Adapun siapa yang membunuh Feng Wendong, mereka juga menghindari membicarakannya. Oleh karena itu, dunia luar memiliki pendapat berbeda mengenai identitas prajurit misterius ini. Namun sebagian besar tebakannya hanya beberapa orang saja. Lagi pula, meskipun Anda melihat seluruh Tiongkok, tidak banyak orang yang mampu membunuh Feng Wendong, jadi cakupannya masih sangat kecil. Bab 1861. Keluarga Yan Jingchen. Setelah Chen Buwei mengetahui bahwa Feng Wendong telah meninggal, ekspresi wajahnya juga sangat terkejut. Karena awalnya dia berencana pergi ke kota Chunyang untuk mengambil buah jiwa hari ini, tetapi dia tidak pernah menyangka seseorang akan membunuh Feng Wendong sebelum dia, dan kemudian merebut kembali buah jiwa tersebut. Ayah, menurutmu siapa yang membunuh Feng Wendong? Ekspresi wajah Chen Wenzuo saat ini juga sangat kesal. Bagaimanapun, buah pengembalian jiwa yang akhirnya dia temukan direnggut seperti ini, yang secara langsung menghancurkan harapan Chen Tianyi untuk kembali normal. Panggil. Chen Buwei menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, Feng Wendong membunuh Fendi Zanders di Gunung Chifeng, dan kemudian mengambil buah yang mengembalikan jiwa. Apakah Feng Wendong ada hubungannya dengan Fendi Zanders? Kematian. Ekspresi wajah Chen Xiaowu agak aneh, karena dia juga mendengar Chen Buwei berkata bahwa Feng Wendong membunuh Fendi Zanders setengah bulan yang lalu. Pada saat itu, Chen Xiaowu kesulitan menerima kenyataan ini, karena dia tidak menyangka bahwa dia baru saja mendapatkan kepercayaan Fendi Zanders, dan Fendi Zanders akan mati seperti ini. Saya tidak tahu bahwa Chen Xiaowu juga tahu bahwa Feng Wendong memang memiliki kemampuan seperti itu, jadi meskipun dia merasa sedih di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkan kesalahan apapun, dia hanya bisa berpura-pura sangat bahagia. Tapi apa yang tidak pernah diharapkan oleh Chen Xiaowu adalah Feng Wendong meninggal hanya dalam beberapa hari, dan buah yang mengembalikan jiwa juga diambil. Namun, fakta bahwa buah yang mengembalikan jiwa diambil oleh seseorang harus dianggap sebagai hal yang baik bagi Chen Xiaowu. Bagaimanapun, selama Chen Tianyi belum pulih, dia masih memiliki harapan yang sangat tinggi untuk menjadi patriark keluarga Chen di masa depan. Ayah, selain keluarga Chen kita, apakah ada orang lain yang tahu bahwa Fendi Zanders telah meninggal? Chen Wenzuo ragu-ragu sejenak, memandang Chen Buwei dan bertanya. Beberapa leluhur di Yangcheng juga mengetahui hal ini. Kata Chen Buwei dengan wajah kosong. Mungkinkah orang-orang di Yangcheng membocorkan berita tersebut dan memberitahu Ye Juechen bahwa Fendi Zanders telah meninggal? Chen Wenzuo buru-buru melanjutkan. Dan Chen Buwei tertegun sejenak setelah mendengar kalimat ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Chen Wenzuo, dan kemudian bertanya kepada Chen Wenzuo dengan suara rendah, maksudmu Ye Juechen membunuh Feng Wendong? Ayah, bahkan jika ayah melihat seluruh Tiongkok sekarang, menurutmu berapa banyak orang yang dapat membunuh Feng Wendong? Selain itu, Feng Wendong tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan orang lain, tidak ada yang akan melakukan perkelahian sebesar itu, bukan? Chen Wenzuo mengerutkan kening dan menganalisis. Apa yang dipikirkan orang-orang di Yangcheng? Mereka membocorkan masalah ini dalam waktu sesingkat itu. Bukankah mereka mencoba menyakitiku? Chen Buwei berteriak dengan suara gemetar. Ayah, cepat pikirkan cara. Jika Feng Wendong benar-benar dibunuh oleh Ye Juechen, maka Feng Wendong pasti telah menjual keluarga Chen kita. Saya pikir Ye Juechen akan segera menemukan keluarga Chen kita. Tanda seru petik 2, kata Chen Wenzuo putus asa. Chen Buwei tidak bisa menahan nafas setelah mendengar kata-kata Chen Wenzuo. Meskipun Chen Buwei juga seorang ahli seni bela diri kuno, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Ye Juechen. Jika terjadi pertarungan sungguhan, mustahil Chen Buwei menjadi lawan Ye Juechen. Jika Ye Juechen bisa melawan seluruh kota Chunyang karena Fendi Zanders, dia pasti akan menyerang keluarga Chen mereka. Selama ini Chen Buwei tidak pernah berani membunuh Fendi Zanders. Alasan terpenting adalah dia takut akan balas dendam Ye Juechen. Melihat seluruh Tiongkok, tidak banyak orang yang tidak berani diprovokasi oleh Chen Buwei, tetapi Ye Juechen pasti dapat dihitung sebagai salah satunya. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Chen Wenzuo berkata dengan tidak sabar setelah melihat Chen Buwei tidak berbicara. Jika ini benar-benar masalahnya, maka tidak ada cara lain. Kamu harus memberitahu semua orang di keluarga Chen kita untuk berkemas dan pergi ke Gunung Tianyuan bersamaku. Kata Chen Buwei dengan wajah kosong. Apakah kamu berencana membawa kami semua bersembunyi di Tianyuanzong? Chen Wenzuo bertanya setelah tertegun sejenak. Bisakah kamu memikirkan metode lain selain metode ini? Chen Buwei menjawab dengan dingin. Chen Wenzuo memandang Chen Buwei dan tidak berkata apa-apa. Setelah Chen Xiaolu mendengar kata-kata Chen Buwei, dia tertegun sejenak, ekspresi wajahnya sangat terkejut.
Chen Xiaowu tidak pernah membayangkan bahwa Chen Buwei akan begitu takut pada Ye Juechen sehingga dia berencana membawa semua orang di keluarga Chen untuk berlindung di Gunung Tianyuan. Kita harus tahu bahwa Chen Xiaowu telah tinggal di keluarga Chen selama lebih dari 20 tahun, dan dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Ayah, bukankah terlalu berlebihan jika semua orang di keluarga Chen kita pergi ke Gunung Tianyuan? Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Wenzuo bertanya dengan lembut kepada Chen Buwei. Berlebihan. Setelah Chen Buwei mendengar kalimat ini, wajahnya tampak tak berdaya, lalu dia berkata dengan suara rendah, kamu tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Ye Juechen. Chen Wenzuo memandang Chen Buwei dan tidak berkata apa-apa. Saya bukan lawan Ye Juechen sekarang. Begitu Ye Juechen datang ke pintu, semua orang di keluarga Chen kita akan mati di tangannya. Tian Yuanzong memiliki banyak murid, dan ada beberapa tetua yang harus membantu. Terlebih lagi, menurut saya Ye Juechen harus tidak berani pergi ke pegunungan yang jauh dengan mudah, jadi tempat itu yang paling aman bagi kita. Chen Buwei menambahkan dengan lembut. Pada saat ini, Chen Wenzuo juga sangat khawatir Ye Juechen akan benar-benar datang ke pintu, jadi setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia mengangguk ringan dan berkata, kalau begitu sepertinya hanya ada satu cara sekarang, dan saya akan memberitahu kami keluarga Chen sekarang semuanya. Pergi. Chen Buwei sedikit mengangguk. Faktanya, dipaksa sampai titik ini, mood Chen Buwei juga sangat rumit. Dia tahu bahwa jika dia membawa semua orang di keluarga Chen meninggalkan Yanjing ke Gunung Tianyuan, keluarga Chen akan menderita kerugian yang sangat besar, dan untuk keluarga besar seperti keluarga Chen itu adalah hal yang sangat memalukan untuk dikatakan, tapi selain itu metodenya, dia benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Awalnya, saya berpikir selama Fendi Zanders terbunuh, semua ini akan berakhir, tapi saya tidak menyangka ini hanya akan membawa lebih banyak masalah pada keluarga Chen kami. Chen Buwei tidak bisa menahan nafas pelan setelah melihat Chen Wenzuo pergi. Dan Chen Xiaowu berjalan ke sisi Chen Buwei, dan berkata dengan lembut, kakek, jika semua orang di keluarga Chen kita pergi ke Gunung Tianyuan, siapa yang akan bertanggung jawab atas urusan perusahaan? Untuk saat ini, biarkan orang luar perusahaan kita yang mengaturnya. Saya tidak bisa memikirkan hal-hal ini sekarang. Jawab Chen Buwei ringan. Tapi kakek, kami tidak tahu kapan kami bisa kembali ke Yanjing. Jika kami tinggal di Gunung Tianyuan selama 1 tahun atau lebih, maka yayasan keluarga Chen kami yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun mungkin akan hancur. Chen Xiaowu buru-buru berkata. Bab 1862. Lalu apa maksudmu? Chen Buwei menoleh untuk melihat Chen Xiaowu, dan bertanya pada Chen Xiaowu dengan nada bingung. Kakek, kenapa kamu tidak pergi ke Gunung Tianyuan, dan aku bisa tinggal di sini sendirian? Chen Xiaowu merasa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk mengendalikan seluruh keluarga Chen. Begitu Chen Wenzuo dan Chen Buwei pergi ke Gunung Tianyuan, dia akan memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk dengan tegas mengendalikan semua bisnis keluarga Chen. Di tangan mereka sendiri. Pada saat itu, keluarga Chen akan benar-benar diputuskan oleh Chen Xiaowu, bahkan jika Chen Tianyi dapat pulih, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Chen Xiaowu untuk posisi kepala keluarga Chen. Xiaowu, kamu sebenarnya ingin tinggal. Chen Buwei tentu saja tidak tahu apa yang direncanakan Chen Xiaowu, jadi dia berpikir bahwa Chen Xiaowu memilih untuk tetap tinggal untuk melindungi fondasi keluarga Chen mereka. Orang-orang di perusahaan itu penuh dengan niat jahat. Jika perusahaan itu benar-benar diserahkan kepada mereka, tidak butuh waktu lama bagi keluarga Chen kita untuk hancur, jadi saya bersedia untuk tinggal. Aku di sini, orang-orang itu tidak boleh berani melangkah terlalu jauh. Chen Xiaowu berkata dengan sangat serius. Kalau begitu kamu tidak takut Ye Juechen akan datang ke rumahmu? Tentu saja aku takut. Chen Xiaowu mengangguk, lalu melanjutkan, tapi menurutku aku hanya orang biasa, dan semua ini tidak ada hubungannya denganku. Bagaimanapun, Ye Juechen juga merupakan generasi dari master seni bela diri kuno. Saya pikir dia seharusnya tidak melakukan apapun terhadap saya. Chen Xiaowu tahu banyak tentang Fendi Zanders, jadi meskipun Ye Juechen benar-benar datang kepadanya, Chen Xiaowu akan dapat menjelaskan masalahnya dengan jelas kepada Ye Juechen, jadi dia merasa tidak masalah baginya untuk tetap tinggal. Bahaya. Xiaowu, jika kamu benar-benar ingin tinggal, kakek harus berterima kasih banyak. Chen Buwei berkata dengan penuh semangat. Kakek, jangan katakan itu. Bagaimanapun, saya juga anggota keluarga Zanders. Sekarang keluarga Zanders kita dalam masalah, tentu saja saya harus melakukan yang terbaik. Kata Chen Xiaowu sambil tersenyum. Oke, tidak ruginya dia adalah cucuku, Chen Buwei, dia punya tulang punggung. Chen Buwei mengangguk sangat puas, dan kemudian melanjutkan, saya akan meminta ayahmu untuk mengadakan rapat dewan setelah dia kembali, dan kemudian saya akan menunjuk Anda sebagai ketua baru grup Zanders kami, dan omong-omong, saya akan mengumumkan dari sekarang, kamu akan mewarisi posisi patriark keluarga Zanders kami. Kakek, bukankah masih terlalu dini untuk menyebut patriark? Chen Xiaowu sangat bersemangat, tetapi perilakunya sangat normal. Adikmu sudah seperti itu, dan tentu saja dia tidak akan bisa mewarisi posisi patriark di masa depan, jadi paling cocok bagimu untuk menjadi patriark, dan aku umumkan bahwa kamu akan menjadi patriark Zhang kami keluarga di masa depan, dan kamu juga dapat menstabilkan moral tentara. Kata Chen Buwei perlahan. Baiklah. Chen Xiaowu mengangguk ringan. Saya berharap keluarga Zanders kita akan tetap menjadi keluarga Zanders saat ini ketika saya kembali. Chen Buwei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan, seolah-olah dia sengaja mengatakannya kepada Chen Xiaowu. Kakek, jangan khawatir, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga properti keluarga Zanders kita. Chen Xiaowu berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu memiliki kemampuan ini.
Chen Buwei mengangguk ringan, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, jika kamu menemui masalah dalam bisnis di masa depan, kamu dapat menghubungi keluarga Xia. Tidak peduli apa, Xia Xingze masih memiliki perasaan padamu, bukan? Menyia-nyiakannya kesempatan bagus, jika kamu benar-benar bisa berkumpul dengan Xia Xingze di masa depan, itu akan menjadi hal yang baik untuk keluarga Zanders kita. Begitu. Chen Xiaowu mengangguk tak berdaya. Oke, jika tidak ada urusan, keluarlah dulu. Chen Buwei melambaikan tangannya pada Chen Xiaowu. Chen Xiaowu ragu-ragu sejenak, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Setelah berpisah dari Chen Buwei, Chen Xiaowu kembali ke kamarnya sendirian, lalu mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Fendi Zanders dan memutar nomornya. Selama ini, Chen Xiaowu tidak pernah menyerah untuk menghubungi Fendi Zanders, karena dia selalu merasa Fendi Zanders tidak bisa mati begitu saja, bahkan Chen Xiaowu curiga bahwa orang yang membunuh Feng Wendong mungkin adalah Fendi Zanders. Hanya saja Chen Xiaowu mengetahui bahwa kekuatan Feng Wendong sangat menakutkan, sehingga situasi ini masih sangat kecil kemungkinannya. Telepon berdering lama sekali, tetapi Fendi Zanders masih tidak menjawab teleponnya. Apakah kamu benar-benar mati? Chen Xiaowu tidak bisa menahan nafas pelan dan kemudian perlahan meletakkan ponselnya. Entah kenapa, Chen Xiaowu selalu merasa ada yang tidak beres dengan kematian Fendi Zanders. Di sisi lain, di komunitas tertentu di kota Cunyak, Fendi Zanders tidak tahu sudah berapa lama dia koma dan akhirnya membuka matanya perlahan. Setelah Fendi Zanders membuka matanya, dia secara naluriah mengamati sekelilingnya, dan menemukan bahwa dia sedang berbaring di kamar tidur. Lingkungan di kamar tidur masih sangat hangat, baik spray maupun gordennya berwarna pink, seharusnya bisa menandakan bahwa ini kamar perempuan. Mengembalikan buah jiwa. Fendi Zanders dengan cepat mengulurkan tangan untuk menyentuh pakaiannya, tetapi dia menemukan bahwa kotak giok berisi buah yang mengembalikan jiwa telah hilang. Fendi Zanders terkejut, dan segera berdiri dan berlari keluar ruangan. Fendi Zanders, apakah kamu sudah bangun? Lu Yaxin, yang sedang memasak di dapur, berteriak kegirangan saat melihat Fendi Zanders. Bagaimana dengan buah yang mengembalikan jiwa? Fendi Zanders buru-buru bertanya pada Lu Yaxin. Apa buah yang mengembalikan jiwa? Lu Yaxin mengedipkan matanya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku bertanya padamu di mana buah yang mengembalikan jiwa itu. Fendi Zanders meneriaki Lu Yaxin dengan emosional. Lu Yaxin tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat berkata, Fendi Zanders, kamu baru saja bangun dengan susah payah, bisakah kamu berhenti bersemangat, apakah kamu kehilangan sesuatu? Aku dapat menemukannya untukmu. Mengembalikan buah jiwa. Itu adalah benda yang kurebut kembali dari tangan Feng Wendong. Fendi Zanders sekarang menganggap Hui Yun Guo lebih penting daripada nyawanya sendiri, jadi dia tidak bisa tenang sama sekali. Maksudmu kotak giok itu? Lu Yaxin memandang Fendi Zanders dan bertanya. Benar, kotak itu. Fendi Zanders mengangguk cepat. Jangan khawatir, aku sudah menyimpan kotak itu untukmu, dan aku tidak kehilangannya. Lu Yaxin menjawab tanpa daya, lalu berjalan ke kamar tidur tempat Fendi Zanders berada sekarang, mengeluarkan kotak giok dari lemari di kamar tidur dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mengambil kotak giok itu, dia memeriksanya dan menemukan bahwa buah yang mengembalikan jiwa masih ada di dalam, jadi dia menghela nafas panjang. Untung aku tidak kehilangan benda ini, kalau tidak aku akan membuang-buang waktuku. Fendi Zanders duduk di sofa dengan ekspresi santai di wajahnya. Bab 1863. Apa gunanya benda ini? Apakah ini penting bagimu? Lu Yaxin berinisiatif menuangkan segelas air kepada Fendi Zanders, lalu bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. Benda ini bisa menyelamatkan nyawa tunanganku. Jawab Fendi Zanders dengan suara rendah. Tunanganmu. Ketika Lu Yaxin mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit aneh, dan kemudian dia berbisik, kamu sudah memiliki tunangan. Yah, tunanganku terluka parah karena aku beberapa waktu lalu, aku perlu menggunakan buah yang mengembalikan jiwa ini untuk menyelamatkannya. Fendi Zanders menjelaskan dengan ringan. Jadi ini ya. Lu Yaxin mengangguk sambil berpikir, lalu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan, pantas saja kamu bekerja begitu keras, itu semua karena tunanganmu. Di mana tempat ini? Fendi Zanders sekilas melihat lingkungan di dalam ruangan, dan bertanya pada Lu Yaxin dengan lembut. Ini rumahku. Lu Yaxin dengan cepat menjawab. Rumahmu. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Lu Yaxin, lalu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan keluargamu? Ini rumahku sendiri. Keluargaku tidak tinggal di sini. Aku mahasiswa jurusan fotografi Universitas Hanjiang. Aku biasanya membeli rumah di luar sekolah untuk kenyamanan menghadiri kelas. Lu Yaxin menjelaskan. Oh. Fendi Zanders mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Kamu langsung koma setelah keluar dari rumah Feng, dan kamu memberitahuku bahwa aku tidak bisa membawamu ke rumah sakit, dan aku tidak tahu di mana rumahmu, jadi aku harus membawamu ke sini. Aku khawatir kamu tidak akan bangun. Lu Yaxin memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Terima kasih. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Lu Yaxin, dan berkata dengan nada serius. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa membunuh orang jahat itu Feng Lin? Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Lu Yaxin tersenyum pada Fendi Zanders. Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Setelah ragu-ragu sejenak, Fendi Zanders bertanya. 3 hari. 3 hari. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, lalu dia segera berdiri dan berjalan menuju luar ruangan. Fendi Zanders, kamu baru saja bangun, apa yang kamu lakukan? Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Lu Yaxin segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Zanders.
Hidup atau mati tunanganku tidak pasti sekarang. Dia membutuhkan buah yang mengembalikan jiwa ini untuk bertahan hidup, jadi aku harus cepat dan kembali sekarang. Fendi Zanders menjelaskan dengan cepat. Kamu sudah lama tertunda, dan itu lumayan untuk 1 atau 2 hari. Lukamu seharusnya belum sembuh, atau kamu bisa tinggal di rumahku selama 1 malam sebelum pergi. Lu Yaxin dengan ramah menasihati. Terima kasih telah menjagaku, tapi aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini lagi, aku benar-benar harus pergi, Fendi Zanders buru-buru menjawab, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Fendi Zanders, tunggu aku. Lu Yaxin berteriak tak berdaya, lalu mengambil tas di gantungan dan berlari keluar bersama Fendi Zanders. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders turun, dan Lu Yaxin mengikutinya. Fendi Zanders, kemana kamu pergi sekarang? Kamu tidak punya uang, bagaimana kamu akan kembali? Lu Yaxin berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi tak berdaya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lu Yaxin, dia menyadari bahwa pakaiannya telah diganti dan ponselnya hilang. Di mana pakaian dan ponselku? Fendi Zanders bertanya sedikit bingung. Pakaianmu berlumuran darah, jadi aku membuangnya untukmu, lalu membelikanmu 1 set pakaian baru. Sedangkan untuk ponselmu, aku tidak tahu. Seharusnya di Gunung Cifeng atau Rumah Feng. Hilangkan itu. Lu Yaxin memandang Fendi Zanders dan berkata. Fendi Zanders terdiam setelah mendengar perkataan Lu Yaxin, karena ponsel masih sangat penting bagi Fendi Zanders. Lagi pula, Fendi Zanders biasanya tidak membawa uang tunai sama sekali. Untuk hal-hal seperti pemesanan tiket pesawat, dia selalu membiarkan orang lain melakukannya. Namun saat ini, ponsel Fendi Zanders telah hilang, dan kartu banknya juga hilang, apalagi kembali ke kota Jiang, kini ia bahkan berjuang untuk meninggalkan kota Chunya. Apa yang kamu pikirkan? Melihat Fendi Zanders terdiam, Lu Yaxin bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. Apa, bisakah Anda membantu saya memesan tiket ke kota Jiangcheng? Saya benar-benar memiliki hal yang sangat penting untuk pergi ke kota Jiangcheng. Fendi Zanders memandang Lu Yaxin dan berkata. Kamu telah banyak membantuku. Tentu saja aku bisa membantumu memesan tiket, tapi aku khawatir kamu dalam bahaya. Lagi pula, kamu baru saja bangun. Jika kamu benar-benar terburu-buru untuk kembali ke Jiangcheng, biarkan aku pergi bersamamu. Kalian pergi bersama. Kata Lu Yaxin setelah berpikir sejenak. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, tubuhku tidak ada masalah. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Apakah kamu yakin kamu benar-benar tidak ada masalah? Aku ingin mengingatkanmu, jika kamu pingsan lagi, kamu tidak akan tahu bahwa kotak giokmu telah diambil. Lu Yaxin berkata dengan mulut melengkung. Fendi Zanders merasa apa yang dikatakan Lu Yaxin sepertinya masuk akal, karena Fendi Zanders sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya. Apakah kamu punya waktu untuk menemaniku ke kota Jiangcheng? Setelah Fendi Zanders berpikir sejenak, dia bertanya pada Lu Yaxin. Aku punya waktu. Saya sedang berlibur sekarang. Saya belum pernah ke kota Jiangcheng. Ini bisa dianggap sebagai perjalanan. Ngomong-ngomong, aku akan mengambil beberapa foto lagi. Lu Yaxin berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain setuju. Mengapa kamu begitu sopan padaku? Jangan lupa bahwa kamu adalah dermawan terbesarku, kamu dapat memintaku melakukan apa saja untukmu. Lu Yaxin tersenyum pada Fendi Zanders, lalu mengeluarkan kunci mobil dan membawa Fendi Zanders menuju tempat parkir. Mobil Lu Yaxin yang dikendarai saat ini bukanlah mobil salju yang dikendarai Fendi Zanders dari Gunung Cifeng, melainkan mobil sport Lamborghini berwarna hitam. Mobil ini pasti bernilai beberapa juta dolar, agar Fendi Zanders dapat melihatnya. Setelah keluar, kondisi keluarga Lu Yaxin masih sangat bagus. Bagaimana? Apakah mobilku bagus? Setelah Lu Yaxin membuka pintu mobil, dia bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Keluargamu pasti kaya, kan? Fendi Zanders duduk di dalam mobil sambil berbicara. Tidak apa-apa di rumahku, tapi aku membeli mobil ini dengan uangku sendiri. Kata Lu Yaxin dengan sangat bangga. Kamu mendapatkan uangmu sendiri. Fendi Zanders sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Lu Yaxin. Ya, saya memenangkan hadiah untuk foto yang saya ambil, dengan hadiah 1 juta, dan kemudian orang lain membeli hak cipta foto saya dengan uang. Saya mendapat total lebih dari 3 juta, jadi saya membeli mobil ini. Lu Yaxin menyalakan mobil sambil berbicara. Tapi Fendi Zanders memandang Lu Yaxin dan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Bab 1864. Jika itu adalah Fendi Zanders sebelumnya, dia pasti akan sangat senang saat melihat mobil semahal itu. Tapi sekarang hal ini tidak mengejutkan Fendi Zanders. Setelah beberapa hari, Fendi Zanders menyadari bahwa hal terpenting di dunia ini adalah kekuatannya sendiri, bukan uang. Hanya orang awam yang menganggap uang adalah hal terpenting di dunia ini, namun mereka tidak mengetahui bahwa ada satu hal yang di atas uang. Aku tidak tahu siapa lelaki tua itu, kenapa dia hanya sisa jiwa dan bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jika dia sendiri yang dibangkitkan, seberapa mengerikan kekuatannya. Sekarang Fendi Zanders sudah tahu bahwa apa yang terjadi padanya di dasar tebing bukanlah mimpi, melainkan nyata. Jiwa yang tersisa telah melewati ratusan tahun, dan itu dapat menghidupkan kembali Fendi Zanders, dan juga memungkinkan Fendi Zanders memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan seorang ahli seni bela diri kuno. Memikirkannya saja membuat Fendi Zanders merasa sedikit menyeramkan. Apakah orang tua itu akan menjadi peri legendaris? Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Meskipun Fendi Zanders tidak mengetahui identitas spesifik lelaki tua itu, Fendi Zanders sudah mengetahuinya. Selama dia menyelesaikan semua ini sekarang, dia akan membantu lelaki tua itu menemukan jiwanya.
Terlepas dari apakah orang tua itu orang baik atau orang jahat, dia adalah penyelamat Fendi Sanders, jadi dia merasa bahwa dia harus menepati janjinya. Fendi Sanders, kita sudah sampai di bandara. Saat ini, Lu Yaxin menoleh dan berteriak pada Fendi Sanders. Fendi Sanders mendongak dan menemukan bahwa Lu Yaxin telah mengemudikan mobilnya ke garasi bawah tanah bandara sebelum dia menyadarinya. Fendi Sanders membuka pintu dan keluar dari mobil, lalu mengikuti Lu Yaxin ke bandara. Karena Lu Yaxin adalah VIP dari maskapai penerbangan tertentu, keduanya langsung menemukan perusahaan maskapai terkait setelah memasuki bandara, dan kemudian memesan 2 tiket ke kota Jiangcheng sore itu. Fendi Sanders, apakah kamu lapar? Kita berdua punya waktu lebih dari 2 jam sebelum naik pesawat, ayo makan sesuatu. Setelah mendapatkan tiket, Lu Yaxin berkata dengan lembut kepada Fendi Sanders. Aku tidak lapar, ayo makan. Fendi Sanders menjawab dengan ringan. Tidak apa-apa, aku tidak mau makan lagi, kita berdua tunggu saja di sini. Lu Yaxin duduk di samping Fendi Sanders tanpa daya. Dan Fendi Sanders menutup matanya dan mulai berlatih. Meskipun Fendi Sanders telah bangun sekarang, dia menemukan aura di tubuhnya masih sangat tidak stabil, dan ki darah akan melonjak dari waktu ke waktu. Jadi Fendi Sanders berencana menggunakan waktu ini untuk menyesuaikan tubuhnya. Hampir 2 jam kemudian, Fendi Sanders dan Lu Yaxin naik pesawat ke kota Jiangcheng. Setelah naik pesawat, Fendi Sanders terus berlatih dengan mata tertutup. Dan Lu Yaxin awalnya berencana untuk berbicara dengan Fendi Sanders. Bagaimanapun, dia masih sangat ingin tahu tentang Fendi Sanders sekarang, tetapi dia menemukan bahwa Fendi Sanders sepertinya sedang tidak berminat untuk berbicara dengannya, jadi dia dengan bijak tidak mengganggu Fendi Sanders. Keluarkan ponselmu dan mainkan. Sepanjang hari, Lu Yaxin dan Fendi Sanders menghabiskan waktu di pesawat. Tapi Fendi Sanders tidak pernah membuka matanya, dan selalu menjaga postur tubuhnya. Pada awalnya, Lu Yaxin mengira Fendi Sanders pingsan lagi, jadi dia akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Fendi Sanders sesekali, dan hanya setelah menerima tanggapan Fendi Sanders dia bisa merasa nyaman. Belakangan, Lu Yaxin mengetahui bahwa Fendi Sanders sepertinya tidak ada urusan, jadi dia tidak berbicara dengan Fendi Sanders. Keesokan harinya, sekitar jam 10 pagi. Pesawat akhirnya mendarat. Setelah Fendi Sanders dan Lu Yaxin meninggalkan bandara, mereka naik taksi langsung ke rumah sakit tempat Cleo Fei Lin berada. Namun setelah tiba di rumah sakit, Fendi Sanders mengetahui bahwa Cleo Fei Lin telah keluar dari rumah sakit. Setelah bertanya kepada dokter, Fendi Sanders mengetahui bahwa Cleo Fei Lin belum bangun, tetapi dia telah keluar dari rumah sakit seminggu yang lalu dan dijemput. Fendi Sanders sedikit gugup ketika mendengar berita itu, karena dia tidak tahu apa yang terjadi di Jiangcheng selama periode ini. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Lu Yaxin bertanya pada Fendi Sanders dengan lembut. Aku hanya bisa pergi ke Fang Xihua dulu. Jawab Fendi Sanders dengan suara rendah, lalu berjalan menuju luar rumah sakit. Saat ini, Fendi Sanders ingin menghubungi Fang Xihua, tetapi dia kehilangan ponselnya, dan dia tidak dapat mengingat nomor telepon Fang Xihua, jadi dia harus membawa Lu Yaxin ke markas besar Emgrand Group untuk mencari seseorang. Setengah jam kemudian, Fendi Sanders dan Lu Yaxin tiba di Emgrand Group. Ketika Lu Yaxin melihat gedung Emgrand, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, dan dia bertanya dengan lembut kepada Fendi Sanders, tempat apa ini? Ini perusahaanku. Fendi Sanders menjawab dengan suara rendah. Perusahaan Anda. Setelah mendengar kalimat ini, Lu Yaxin langsung membeku, ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Saat ini Fendi Sanders sama sekali tidak berminat untuk berbicara dengan Lu Yaxin, dan langsung berjalan ke gedung di Hao. Hai, Tuan, apa yang bisa saya bantu? Setelah melihat Fendi Sanders di meja depan, dia berinisiatif untuk bertanya. Apakah Tuan Fang ada di perusahaan? Saya di sini untuk mencarinya. Fendi Sanders berbisik kembali ke meja depan, lalu berjalan menuju lift. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Perusahaan kami tidak memiliki Tuan Fang. Siapa yang Anda cari? Meja depan bergegas untuk menghentikan Fendi Sanders. Siapa Tuan Fang? Ekspresi wajah Fendi Sanders sedikit marah, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu tidak kenal Fang Xihua, manajer umum Emgrand Groupmu? Fang Xihua. Ekspresi wajah meja depan tampak semakin bingung setelah mendengar nama itu, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Tuan, manajer umum Emgrand Group kami adalah Tuan Zhou, bukan Tuan Fang. Siapa orang yang kamu bicarakan ini? Kamu. Fendi Sanders memandang gadis di depannya dan terdiam sesaat, karena dia tidak tahu apakah dia sedang bingung atau gadis itu sedang bingung. General manajer Emgrand Group bukan lagi Fang Xihua. Apakah kamu yakin manajer umum perusahaanmu bukan Fang Xihua? Fendi Sanders berteriak ke meja depan tanpa berkata-kata. Dan penjaga keamanan di sekitar bergegas setelah mendengar teriakan Fendi Sanders. Apa yang terjadi? Siapa yang begitu berani menimbulkan masalah di Emgrand Group kita? Kapten keamanan berteriak dengan mata terbuka lebar. Fendi Sanders perlahan menoleh dan menatap kapten keamanan. Kapten penjaga keamanan membeku sesaat setelah melihat Fendi Sanders, lalu tergagap dan berkata kepada Fendi Sanders, Sanders. Tuan Sanders, kamu belum mati. Kamu tahu saya. Fendi Sanders mengerutkan kening dan bertanya setelah melihat reaksi kapten keamanan. Aku melihat. Bertemu denganmu sekali. Kapten keamanan berkata